Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati azmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mengapresiasikan puisi guru kita yang sangat mulia, yaitu Buya Syakur Yasin. Untuk puisi kali ini judulnya adalah Kapilah Tetap Berlalu. Aku bukan pendendam sama sekali. Aku tidak punya maksud untuk membalas mata dengan mata dan hidung dibalas dengan hidung. Aku akan tetap berjalan bersama kafilah kehidupanku, sekalipun banyak anjing-anjing yang menggonggong di hadapanku, gitu. Jadi tokoh ya atau lakon di sini itu adalah orangnya tidak pendendam sama sekali. Dia mudah memaafkan teman-teman di sekelilingnya, gitu kan. Dia adalah orang, ya, si tokoh ini orang yang legowo gitu. Maksudnya hatinya sudah lega gitu. Sehingga ketika ada hujatan dari teman-teman di sekelilingnya, gitu kan, karena dia punya visi dan misi yang sangat besar gitu. Sementara oleh teman-teman di seputarnya tidak didukung gitu, sehingga ada reaksi-reaksi ya yang mencegah supaya cita-cita si tokoh ini tidak berhasil gitu. Ketika ada hujatan, ada cacian dari teman-teman di sekelilingnya, ya, dia mengabaikan semua dan selalu memaafkan teman-temannya, sahabatnya, ya, orang-orang yang di sekelilingnya dia maafkan semua. Mubaligh, penceramah, motivator, dan orator banyak sekali. Termasuk karya-karya tulis mereka juga sangat banyak. Tetapi yang membaca sedikit sekali, yang paham lebih sedikit lagi, dan yang mengamalkan jarang terjadi. Seperti orang yang bisa membaca Al-Quran, ya, itu bisa dikatakan banyak, ya, yang bisa membaca Al-Quran. Tapi yang bisa baca Al-Quran, ya, dan tahu maknanya itu nggak begitu banyak, ya, bisa dikatakan sedikit gitu. Yang lebih sedikit lagi adalah orang yang bisa baca Al-Quran, bisa memaknai Al-Quran, ya, paham maqasidus syar'inya. Ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran itu, ya, maqasidus syar'i, maksudnya Allah seperti apa, ya. Nah, yang sedikit itu yang paham maqasidus syar'inya gitu. Nah, apalagi yang lebih sedikit itu yang mengamalkan gitu.
Jadi inti-inti Al-Quran, Al-Quran itu kan adalah surat cinta dari Allah ya untuk kita sebagai hambanya gitu. Kita kan dibuat oleh Allah. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada kita ya, itu adalah surat cinta dari Tuhan untuk kita gitu. Akan tetapi ya sangat sedikit sekali orang yang paham maksud intisari dari Al-Quran, ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu. Oleh karena keadaannya seperti itu, akhirnya lebih baik aku mengambil sikap tegas saja. Ketika terlalu banyak orang-orang yang ada di sekitarku mengecewakan harapan yang kusimpan di dalam hatiku, maka tidak perlu ada usaha mengembalikan kepercayaan kepada siapapun. Langsung saja menjadi kesimpulan yang permanen, yaitu dengan membangun percaya diri bahwa aku sanggup untuk terus hidup tanpa melibatkan mereka lagi. Artinya gini ya, si tokoh ini ya tadinya banyak dia bergaul dengan teman-temannya gitu kan, ya bisa dikatakan ya di satu kajian gitu kan banyak teman-temannya. Akan tetapi ya satu saat ya si tokoh ini punya pemikiran-pemikiran yang jenius gitu ya, punya pemikiran-pemikiran yang nanti akan bisa membangun masa depan gitu kan. Apa yang sudah diuraikan oleh sang guru mursidnya nanti akan amalkan gitu ya, sebagai jadi guru mursidnya memberi nasihat dan nasihatnya diamalkan. Nah ini yang jadi tokoh ini ya punya pemikiran untuk masa depan yang sangat bagus gitu, artinya mendukung ide-ide yang sudah disampaikan oleh sang guru gitu. Nah, karena ide-idenya ini tidak ditanggapi oleh teman-teman di sekitarnya, ya udah ngambil keputusan sudah aku ya terus melaju saja ya dengan cita-cita besar itu, dengan tanpa melibatkan mereka, melibatkan teman-temannya lagi gitu. Untuk itu wahai kekasihku, jangan terburu-buru menyanjung pagi yang cerah sebelum matahari tenggelam gitu. Jadi kalau kita bangun pagi ngelihat pagi ini wah cerah banget gitu kan, mataharinya bersinar ya, airnya anginnya sepoi-sepoi gitu. Artinya kita jangan memuji pagi yang indah itu dulu sebelum matahari tenggelam. Artinya apa? Pujian itu nanti adanya terakhir. Jadi setelah matahari tenggelam, nah baru kita puji itu dari awal yang cerah, siangnya juga cerah ya, sampai akhirnya cerah. Baru ketika matahari tenggelam ya kita tahu ya, kita puji hari itu dengan sangat indah sekali. Ya artinya di sini ketika kita punya teman ya yang baru-baru artinya belum lama gitu kan, ya jangan ngambil dulu keputusan teman saya ini sangat baik gitu. Artinya apa? Ya kita berteman saja dulu gitu. Nah ketika kita bersahabat sudah lama sekali, nah baru kita
paham sahabat kita ini adalah orang yang sangat baik sekali, begitu. Yang memakai topeng, oh gini, tidak semua orang yang memakai topeng bermaksud bohong. Aku memakai topeng tidak punya maksud untuk mengelabui orang lain, tetapi dengan sengaja untuk menutupi kesedihanku supaya jangan ada orang yang tahu gitu. Maksudnya mah topeng di sini nih seperti apa hancur leburnya ya hati kita gitu kan, hati si tokoh itu ya yang jadi lakon itu. Nah, walaupun hatinya porak-poranda gitu kan, hatinya sakit gitu, tapi dia tetap ya memperlihatkan ya kebahagiaan gitu. Jadi seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Yang diperlihatkannya adalah selalu senyum yang sumringah gitu, senyum yang cerah, sehingga dari zahir ya tidak terlihat sebenarnya dia sedang dalam merasakan sakit dan merasa kecewa gitu. Ketika engkau menangis, wahai kekasihku, percayalah aku pasti ikut bersedih hati. Tetapi ketika aku menangis, sengaja aku sembunyikan supaya jangan ada orang yang bersedih hati. Hanya saja ke depan kita mesti berusaha untuk terhindar dari rasa kecewa di hati. Jangan terburu-buru menganggap sahabat terhadap orang-orang yang bertemu sekilas lintas di tengah perjalanan, sehingga tidak mudah kita menilai bahwa persahabatan mudah berubah. Kekecewaan itu memang datangnya belakangan, maka tidak salah bila ada orang yang mengatakan bahwa kekecewaan itu sebenarnya adalah kesadaran akal yang datang terlambat. Kekecewaan itu munculnya harus di akhir, sebab bila kekecewaan itu muncul di awal, maka dijamin manusia tidak akan melakukan kesalahan. Artinya di sini begini. Tadi oleh beliau ya, oleh Buya tadi diuraikan ya. Ketika kita mencari guru gitu kan, mencari guru, mencari orang yang baik, itu jangan bertemunya di tengah jalan. Karena kalau kita bertemunya di tengah jalan ya, kita belum tahu identitasnya beliau itu seperti apa gitu. Makanya ketika kita pengen bertemu dengan orang baik ya, kita main ke rumahnya dulu gitu. Kalau udah main ke rumahnya baru gitu. Nah, seperti yang diuraikan oleh beliau, oleh Buya tadi, orang mau melahirkan, istrinya mau melahirkan, suaminya ya manggil, kalau zaman dulu mah namanya dukun urut ya. Untuk lahiran, untuk bersalin itu dulu mah biasanya oleh dukun, biasanya perempuan. Nah, ketika kita ngambil dukun urut itu ya, jangan di tengah jalan bertemunya. Kalau bertemunya di tengah jalan ya, nanti dibawa sama suaminya ke rumah, suaminya suruh nunggu di luar gitu kan. Nah, dukun bayinya ini masuk ke kamar, lama sekali. Nah, nggak keluar itu ternyata apa?
apa seperti ini ya, bebek gitu ya, seperti bebek ya, sedang makan bayi itu ternyata apa, kuntilanak. Itu yang tadi sekilas diurai oleh Buya. Artinya gini aja lah, kita nyari teman itu jangan teman yang sekilas gitu. Siapa tahu ya, ya kita harus inilah, waktunya harus panjang gitu kan bertemu dengan teman tuh, sehingga kita bisa meyakini bahwasanya ini adalah orang yang baik gitu. Untuk apresiasi puisi pada pertemuan kali ini kiranya cukup sekian saja dulu, karena puisi beliau ini sangat panjang sekali. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.